Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofrina Pole, NPM 222100042005. Prodi Ekonomi angkatan 2022 kelas A. Dosen pengampu DRA Lewositasari MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kajian psikologi pendidikan, yang kedua ruang lingkup psikologi, yang ketiga memahami peran psikologi pendidikan. Kajian psikologi pendidikan adalah melihat suatu proses belajar dengan melihat berbagai materi atau menetapkan target sebagai keberhasilan pendidikan. Pendidikan dalam arti sempit dilakukan dalam setting sekolah. Adapun sekolah memiliki tahapan mulai dari anak usia dini atau PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, sampai dengan proses perkuliahan. Itu kajian psikologi pendidikan. Yang kedua itu ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan adalah proses pendidikan, adalah tenaga pengajar dan peserta didiknya dalam mengembangkan potensi diri psikologi atau ilmu yang menjelaskan tingkah laku terbuka maupun tertutup dari manusia, baik secara individu ataupun kelompok, atau tindak yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya merupakan suatu didikan yang dapat diamat. Contohnya itu digambarkan diukur oleh orang lain atau pelakunya sendiri. Yang berikutnya itu ketiga, memahami peran psikologi pendidikan, membangkitkan motivasi peserta didik atau psikologi pendidikan dengan memahami terhadap pemahaman karakteristik jiwa peserta didiknya haruslah mampu membangkitkan motivasi peserta didik untuk belajar. Cara meningkatkan motivasi belajar siswa biar lebih semangat. Yang pertama itu memilih metode belajar yang tepat. Contohnya itu diskusi langsung, diskusi melalui aplikasi atau diskusi kelompok. Itu yang pertama. Yang kedua, memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Contohnya memanfaatkan perpustakaan dan taman sekolah untuk proses belajar agar siswa tidak bosan belajar dalam kelas. Itu yang kedua. Yang ketiga, memanfaatkan media belajar. Contohnya itu tersedia banyak media belajar mulai dari bacaan, audio hingga video belajar. Itu yang ketiga. Yang keempat, meningkatkan kualitas guru. Contohnya itu guru tidak hanya diukur dari penguasaan dan cara menyampaikan materi kepada siswa. Itu yang keempat. Yang kelima, evaluasi pembelajaran. Contohnya itu evaluasi pembelajaran, mengevaluasi metode dan media belajar yang selama ini digunakan. Itu yang kelima. Yang keenam, ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Contohnya itu guru memberi pujian kepada siswa yang dapat menjawab pertanyaan. Itu yang keenam. Yang ketujuh, ciptakan persaingan dan kerjasama. Contohnya itu menciptakan persaingan dan kerjasama antara siswa. Sekian
Sekian dan terima kasih.